Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RAD Rian Endian Jalan-Jalan. Oke teman-teman, saat ini kita mau OTW pulang nih dari arah Ciletuh menuju Jakarta. Kondisi saat ini cerah berawan. Alhamdulillah kita selalu dikasih cuaca yang cerah. Oh ya, sebelum lanjut videonya, kita mau doain buat teman-teman yang udah mampir ke video kita supaya sehat-sehat selalu, segala urusannya dimudahkan dan rezekinya selalu berlimpah, amin. Nah, saat ini kita sengaja ya memang record kondisi Ciletuh pas arah pulang, karena memang kebetulan kemarin pas kita arah berangkat memori kita sudah lowbat. Nah, jadi saat ini nih kita baru bisa record keadaan Ciletuh hari ini. Jadi memang hari ini weekday, hari Senin, kondisinya memang nggak terlalu ramai. Oke, gimana keadaan Ciletuh saat ini teman-teman? Yuk kita lanjut lagi, come on. Oke teman-teman, di depan itu ada puncak Gebang, jadi kita mau mampir sebentar, kita mau shoot buat stok shoot kita. Jadi puncak Gebang saat ini kondisinya seperti ini teman-teman. Dulu waktu kita pertama kali kesini tuh dipagerin dan itu memang ada yang jaga, tapi untuk saat ini seperti ini terbuka. Jadi kondisi warungnya pun di seberang. Jadi waktu itu kondisi warungnya tuh di satu lingkungan yang dipageri. Yuk, bareng-bareng kita nikmatin puncak Gebang Geopark Ciletuh. Mungkin buat teman-teman yang nggak sengaja nih mampir ke channel kita, video kita, jadi kita memang buat channel ini yang pertama buat dokumentasi pribadi kita, dokumentasi pribadi sih sebenarnya. Jadi buat next nanti suatu saat kita mau ngeliat video-video kita, ya kita tinggal buka aja. Nah, sekaligus juga bisa kasih referensi ini buat teman-teman keadaan objek-objek wisata, tempat-tempat wisata yang memang rekomend bisa ditempuh dengan motor ataupun mobil, tapi untuk saat ini yang kita prioritaskan motoran dulu. Yuk kita lanjut lagi. Kita udah sampai Tanjakan Rini. Jadi Tanjakan Rini itu adalah salah satu tanjakan yang berada di Geopark Ciletuh yang menjadi salah satu ikon di Geopark Ciletuh. Jadi buat teman-teman yang motoran atau road trip ke daerah Ciletuh pasti mampir nih ke Tanjakan Rini, karena memang view-nya ajib banget. Nah, view-nya seperti ini. Yuk kita nikmatin Tanjakan Rini.
Jadi ini video sambungan kemarin teman-teman ya. Jadi kita berangkat tuh malam minggu dari Jakarta menuju Citorek, terus Citorek ke Sawarna, Sawarna ke Ciletuh, dan ini video kita pulang. Jadi ada beberapa part dari video perjalanan kita kali ini. Dan ini video memang sengaja kita buat. Jadi mungkin buat referensi teman-teman nih yang memang mau berkunjung ke Geopark Ciletuh. Kondisinya mungkin beberapa bulan yang lalu ya, di saat pasca bencana banjir dan longsor. Di sini juga masih ada beberapa bekas longsoran yang memang masih tersisa. Untuk lebih pastinya, kalau teman-teman memang mau ke sini, apalagi dengan kondisi cuaca yang saat ini nggak menentu, disiapin jas hujan dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Barusan kita baru melewati jembatan, dan memang keadaan jembatan di sini ada beberapa jembatan yang memang diperbarui, dan ada satu jembatan yang waktu bencana itu putus, dan jadi mau nggak mau harus dibangun kembali. Dan kondisinya saat ini cukup aman, jadi bisa dilewati roda 2 ataupun roda 4, tapi memang harus bergantian. Oh ya teman-teman, jadi next trip lagi kita ada rencana mau ke Bandung. Jadi baru rencana ya, kita mau 360 tuh dari Bandung kita ke Cidaun, terus kita naik lagi ke lewat Citambur ya. Itu baru rencana sih, cuman ya nggak tahu, kita lihat nanti aja. Oke, kita lanjut lagi yuk. Ayo kita kemon.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ciletuh memang nggak ngebosenin sih menurut kita. Jadi kita kesini tuh udah 3 atau 4 kali lah. Tapi untuk single riding untuk satu motor baru kita kali ini. Jadi sebelum-sebelumnya kita riding rombongan tuh. Dan kita sengaja kali ini single riding karena memang mau menikmati keadaan Ciletuh. Kita pun sengaja ngambilnya weekday, jadi nggak terlalu ramai di sini. Karena kalau misalkan kita sendiri, kita bisa santai yang pertama, yang keduanya kita bisa explore lebih jauh lagi, jadi nggak keburu-buru sama rombongan atau main tunggu-tungguan nih misalnya. Jadi sengaja kita kesini single ready. Oke teman-teman, kita nikmatin perjalanan kita lagi. Ayo kita game. Buat teman-teman yang memang lokasi domisilinya nggak jauh dari Jabodetabek, pasti mencari tempat destinasi yang lengkap. Dalam artian lengkap itu satu tujuan, tapi apa aja ada. Jadi kayak misalkan kita satu tujuan, ada pantai, ada gunung, ada curug. Nah di Ciletuh ini semuanya ada. Jadi bisa teman-teman lihat langsung, tadi kita di atas gunung dengan view bawahnya laut. Kita agak sana sedikit ada curug Cimarinjung, sana lagi banyak curug Sodong, curug Cikante dan lain-lain. Jadi kenapa makanya Geopark Ciletuh ini menjadi salah satu destinasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terutama yang berdomisili di Jabodetabek. Apalagi anak touring tuh, wah udah pasti weekend udah pasti ramai sama anak touring. Karena memang di Ciletuh ini pun menyediakan fasilitas homestay. Oh sorry nih teman-teman, nah ini nih jembatan yang memang kemarin putus, keadaannya seperti ini. Tapi udah aman kok, udah bisa lewat roda 4 dan roda 2. Jadi memang harus gantian. Oke lanjut. Jadi tadi kita sampai di homestay. Jadi memang di dekat Pantai Palampang atau Pantai Ciletuh itu memang ada satu desa ya yang menyediakan homestay, rumah-rumah penduduk. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ke Ciletuh rombongan 6-15 orang, di desa itu banyak banget rumah-rumah warga yang disewakan. Jadi kita bisa memilih paket sih. Dulu pernah ke 2017 kita cuma bertiga di sana. Kita pakai satu homestay dan lumayan dengan 2 kamar dan fasilitasnya lumayan lengkap lah, dari dapur segala macam. Bahkan kita pun disediakan untuk ditawari untuk sepaket dengan makan. Nah gitu info sementara. Oke yuk teman-teman, kita lanjut lagi di Ciletuh.
Oke teman-teman, kita udah hampir menuju patung ikan. Jadi sebelum patung ikan itu mungkin kalau teman-teman dari arah Pelabuhan Ratu ya, jadi kita menemukan satu buah kuil yang berada di sebelah kiri jalan. Tapi kuil itu dari jauh juga udah menonjol banget sih, karena memang di depannya itu ada 14 atau 16 kepala naga. Jadi kalau buat teman-teman yang lewat itu pasti nengok, karena mencoloknya kepala naga itu, maksudnya mencoloknya bukan mencolok keluar ya, tapi menjadi daya tarik tersendiri sih. Jadi kuil itu kalau nggak salah namanya kuil Nam Hai Kwan Seimpusa. Ya kalau nggak salah itu, atau Vihara Dewi Kuan Yin. Jadi di situ merupakan salah satu tempat petilasan Prabu Siliwangi dan Ratu Pantai Selatan. Ini sih mitosnya, kita nggak tahu lah ya sebenarnya seperti apa, mungkin ini hanya cerita. Oke teman-teman, nah ini kita udah sampai di pertigaan Cikidang, atau di depan ada bundaran, nanti kita ke arah kanan melalui Cikidang. Kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, karena curah hujan yang sangat sering, jadi banyak jalan-jalan yang berlubang. Dan di sini pun bisa kita lihat jalan menuju Cikidang pun aspalnya bisa dibilang baru, jadi aman sih kalau buat trek malam. Tapi baik lagi, kita harus tetap safety. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau lewat Cikidang, pastikan kendaraannya sehat, yang bawanya juga sehat, dan ekstra lampu. Oke, kita lanjut lagi. Nah seperti ini kondisi jalan menuju Cikidang teman-teman ya, atau sih udah masuk Cikidang sini. Tekstur aspalnya memang banyak yang bolong, jadi bisa dipastikan kalau teman-teman lewat ini tuh sering-sering ajrut-ajrutan atau loncat-loncatan atau bumpy ya. Jadi pastikan kondisi ban terutama itu sehat, tapi nggak semuanya sih, hanya beberapa titik aja seperti ini. Ayo kita lanjut lagi. Ternyata di Cikidang pun macet, tapi
tapi ini macetnya sih macet apa ya, kita cari tahu. Itu ada truk yang lagi nurunin aspal. Jadi memang kebetulan karena memang ini hari kerja kali ya, jadi jarang lewat sini. Banyak perbaikan jalan, jadi ditimpa aspal lagi. Aspal yang lama yang udah pada kebuka tuh ditimpa aspal lagi. Jadi biar lebih asik sih treknya di sini. Yuk kita lanjut lagi. Kita mau cari makan siang sih, karena memang kita dari berangkat tadi belum sarapan. Saat ini jam 10 pagi, kondisi Cikidang seperti ini teman-teman. Bisa dikatakan ramai lancar lah, jadi nggak sepi-sepi banget, karena memang kebanyakan warga lokal sini yang lewat. Yuk kita lanjut lagi. Nah di sini di depan kebetulan kita ketemu nih banyak warung buat ngeres. Jadi rencananya kita mau cari makan di sini deh. Tapi setiap kita ngeres kita usahakan cari tempat makan yang memang menyediakan nasi. Jadi biar full power. Jadi ekstra kita istirahat sekaligus makan. Tapi yang kita makan nasi, bukan cuma sekedar ngemil aja, karena kalau kebanyakan ngeres nanti misalkan jalan sebentar terus lapar lagi jadi kebanyakan ngeres. Nah, tujuannya sih kayak gitu sih, kita makan nasi jadi biar sekalian kenyang aja udah. Yuk kita cari tempat res yang rekomen. Baru masuk Cikidang berapa kilo lah, paling 2 kilo ya yang. Ini di mana sih? Kita istirahat dulu karena belum madang. Nih enak nih, jelas. Kita dapat warung, terus jelas semuanya harga-harganya. Ini warungnya, warung nasi Bu Nyai. Kita lagi nunggu. Sekarang jam 10:30, jadi perjalanan dari tempat kita nginep itu kurang lebih 1 jam nyampe sini. Karena santai, kita berhenti mulu. Oke teman-teman, tadi udah di-review ya sama Mbak Dian ya, tempat res kita dan harganya. Termasuk murah sih hitungan untuk warung res peturing-peturing yang lewat sini. Jadi bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman nih yang mau ngeres di saat melewati jalur Cikidang. Tapi tadi sempat nanya sih, kayaknya nggak 24 jam, jadi mungkin 24 jam pas waktu-waktu tertentu aja ya. Jadi bisa dikatakan pas weekend ataupun pas libur besar lah, atau libur hari raya. Yuk teman-teman kita lanjut lagi. Teman-teman, baik lagi nih, kita barusan melewati letter S pertama ya. Jadi di Cikidang itu kalau nggak salah ada 2 letter S.
Mungkin sensasinya kalau dari arah Sukabumi melalui Cikidang, letter S ini ekstrim sih karena kondisinya turun. Nah, jadi kita mau ngeliat nih kebalikannya tuh letter S ini dari Pelabuhan Ratu, jadi kondisinya nanjak seperti ini teman-teman. Dan ternyata tanjakannya cukup curam. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke teman-teman, saat ini kita udah sampai Ciawi. Jadi memang tadi pas setelah letter S itu nggak jauh hujan, makanya kita nggak record. Dan kita tadi sempat buka jas hujan juga. Dan kondisinya di Ciawi ternyata cerah, panas sih, ya nggak panas banget tapi cerah dan kering. Jadi nggak hujan di sini. Kondisi Ciawi ya memang ya nggak weekend, nggak weekday, yaitu seperti inilah, macet di mana-mana. Mungkin dikarenakan angkot yang mangkal deh. Dan banyak beberapa bis antar kota yang memang menjadikan perempatan Ciawi ini tempat mangkal. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita udah sampai Pal Depok. Kondisinya ternyata sampai sini pun cerah. Jadi yang hujan tadi hanya di Cikidang. Dan dengan kita sampai di Depok sini, akhirnya kita mengakhiri video untuk kali ini. Perjalanan dari Ciletuh ke Jakarta melalui Cikidang. Akhir kata dari kita, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sempat atau mensupport mampir nih ke channel kita. Tungguin next trip kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.